Iya, menanggapi orang yang merasa ketika dia belum punya anak kemudian istilahnya itu dibully ya, atau ketika dia belum menikah, dia terus ditanya gitu ya, kemudian dia memutuskan untuk sukses dulu, untuk bisa mandiri dalam finansial, baru dia memutuskan untuk menikah. Oke, sebetulnya terjadi hukum kebalikan juga, atau bukan hukum sih lebih tepatnya, realitas kebalikan juga. Jadi ketika orang itu memutuskan untuk menikah lebih awal, memutuskan untuk menikah dalam keadaan nol, penuh perjuangan, itu juga sebetulnya dibully. Wah, nanti merepotkan orang tua kalau saya menikah dapat orang jauh, Kediri Bondowoso itu, sampai tetangga itu ada yang menghitung kos ketika mudik itu ya. Loh, sampean kok piye, biaya biaya untuk mudiknya gak eman-eman tau oleh wong ado dan lain sebagainya. Artinya kalau urusan komen atau urusan nyinyir tentang keadaan seseorang itu pasti akan terjadi. Nah, itu pasti akan terjadi. Oke lah, orang akan memiliki sebuah prinsip, saya harus sukses dulu, saya harus matang dulu, saya harus punya finansial dulu, baru memutuskan menikah agar tidak mengalami kesulitan. Oke, dia mungkin sekarang punya prinsip seperti itu, tetapi nanti ketika mungkin usia 60 tahun, ya bisa jadi dia akan memberikan komentar yang berbeda. Bisa jadi dia akan memberikan komentar, wes jangan terlalu memikirkan karir, yang penting sudah memiliki kemampuan langsung menikah. Nah, seperti itu. Artinya subjektif sekali, wong itu juga hasil dari pikiran seseorang. Oke, kembali ke pengalaman saya pun juga dibully gitu ya. Ketika menikah sebelum lulus dibully, ketika dapat orang jauh juga dibully, sebelum dapat pekerjaan itu juga dibully. Tetapi itu wajar dan memang menjadi masalah, tapi tidak terlalu urgent bagi kehidupan saya. Kenapa? Karena satu, menikah itu tujuannya adalah lillahi ta'ala, untuk Allah. Yang kedua, karena pasti ada kemanfaatan yang utama di dalam menikah itu. Kalau kemanfaatan utama menjaga garis keturunan, menjaga kemuliaan ya, dan berikutnya juga sebagai unsur sosial di dalam bermasyarakat gitu. Tapi secara pribadi saya betul-betul ingin menghindari dosa yang besar, yaitu dosa zina. Daripada saya terjebak dalam zina, mending saya menikah walaupun keadaannya itu penuh dengan perjuangan. Ya benar. Yang kedua, bahwa setelah niat itu ya kita memang harus ada hitung-hitungan, itu ya wajib, karena hitung-hitungan itu bagian dari ikhtiar. Misalnya planning, saya pun dulu sebelum menikah juga ada planningnya, jenis pekerjaannya apa, nanti bagaimana, walaupun secara realitas itu sudah terbentur dengan keadaan gitu ya, kesulitan dan sebagainya. Maka perencanaan itu juga penting, berapa gaji kita, terus nanti bagaimana, nanti tinggal di mana, itu penting karena itu bagian dari ikhtiar. Jangan malas untuk berikhtiar, itu juga penting. Tetapi tentu dengan konsep rezeki itu masing-masing orang itu akan mendapatkan nilai dan nominal yang berbeda. Itu yang harus kita ketahui. Tapi intinya kita harus berikhtiar, meningkatkan kemampuan diri, kemudian mengatur dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus tawakal. Maka jangan sampai akal kita yang, ya memang manusia itu dibekali dengan akal ya, jangan sampai akal kita atau kepintaran kita itu menjadikan diri kita sombong sehingga mengenyampingkan yang namanya pertolongan Allah. Padahal Allah itu sudah berjanji, kalau saya berjanji bisa jadi tidak ditepati, tapi kalau Allah yang sudah berjanji itu pasti ditepati. Misalnya janjinya Allah itu adalah siapa yang menolong agamanya Allah akan diteguhkan. Itu kan janjinya Allah. Maka ya kita akan berusaha menolong agamanya Allah, entah itu meramaikan pengajian, entah itu berkontribusi di masjid atau hal-hal yang lain. Itu saya yakin nanti pasti Allah akan menolong. Ya alhamdulillah,
dengan 3 prinsip itu lillahi ta'ala, kemudian tetap pakai hitungan matematis gitu ya, dan yang ketiga adalah tawakal gitu. Tidak malas untuk ikhtiar, bersandar pada tawakal, bertumpu pada ikhtiar, bersandar pada tawakal. Dan sebetulnya komitmen saya menikah itu di awal itu selain menyatukan keluarga itu juga membantu. Artinya saya bercita-cita bahwa suatu saat nanti ibu mertua, kalau ibu kan sudah dapat dana pensiun ya, ibu mertua itu pensiun dari pekerjaannya. Tetapi karena keadaan itu ternyata ya saya masih belum bisa membuat ibu mertua saya itu pensiun dari pekerjaannya. Pekerjaannya di mana ya, di sawah. Nah ini saya di rumah mertua ini. Nah ini keadaannya. Saya sejak awal itu komitmen saya kepingin ibu mertua itu pensiun ke sawah dan sebagainya. Artinya tiap bulan tuh saya ngasih. Tapi ternyata nggak bisa, belum bisa gitu, belum ada dana gitu. Saya sendiri juga masih naik turun. Tapi seiring dengan keyakinan, karena semuanya itu ada momentumnya, maka baru beberapa bulan ini ya saya bisa bisa tiap bulan itu ngasih ke mertua, karena saya komitmen walaupun itu dengan usia pernikahan hampir 16 tahun baru bisa ngasih secara rutin gitu ya. Tapi ya alhamdulillah, artinya semuanya itu ada waktunya, tapi niat itu harus kita jadikan sebagai motivasi untuk terus berjuang. Niatnya baik, insya Allah jadinya juga baik. Nah, yang menarik adalah masalah anak gitu. Kapan kita punya anak? Kapan ya kita punya anak? Terkadang itu menjadi sebuah hitungan dan perhitungan dengan berbagai macam variabel. Satu, mungkin finansial. Kedua, mungkin masalah kesehatan ya, kesehatan istri dan lain sebagainya. Dan orang merencanakan kapan punya anak itu ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Maka di situ ada azal, ada syariat ya, sehingga merencanakan kelahiran itu juga diperbolehkan. Itu wajar karena masing-masing keadaan kita itu berbeda-beda dalam hal ekonomi. Tetapi kita di sisi lain, selain hitung-hitungan tadi, kita juga harus yakin bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan dari jalan-jalan yang nggak disangka-sangka. Min haitsu la tahsib, itu saya yakin itu. Dan alhamdulillah di usia 40 tahun ini, alhamdulillah itu ya saya sudah bisa merasakan anak yang pertama sudah besar, sudah mau gitu ya. Kemudian yang berikutnya target saya itu alhamdulillah sudah tercapai gitu. Beberapa sudah tercapai. Misalnya saya kepingin anak pertama itu menjadi teladan bagi adik-adiknya, sehingga adik-adiknya itu bisa punya cerminan. Misalnya dalam hal pondok, saya kepingin anak saya itu punya ilmu agama yang mumpuni. Tapi ternyata anak saya nggak suka mondok gitu, nggak siap untuk mondok lebih tepatnya ya. Ya udah, masih ada kesempatan kebaikan selain mondok, karena mondok itu kan hanya salah satu cara saja, nggak perlu dipaksakan. Maka ketika